Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu ya. Ini kan kita mau melaksanakan observasi. Ya, itu aku di kelas berapa? 9 nih. 9B. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Ini kan materi saya tentang bullying. Jadi anak-anak, saya sih tujuannya agar mengetahui definisi bullying. Karena kan selama ini mungkin taunya apa-apa semuanya dikaitkan dengan bully-bully gitu. Padahal kan nggak ada satu hal yang nggak termasuk atau satu kegiatan yang nggak termasuk. Terus bentuk-bentuknya juga, dampak dan cara menyikapi bullying kalau mereka melihat. Oke, berarti nanti itu jadi tujuannya ya? Iya. Dari basic. Berapa jam besok? Berapa JP? 50 menit ya? 40 menit. Cukup itu? Kalau sibuk kalau di RTL saya bikinnya 2 pertemuan. Oke, berarti NPL-nya untuk 2 kali. Iya. Jadi terus untuk area pengembangannya yang Bu Citra apa ya? Yang pengen dicapai sih agar anak-anak bisa bernalar kritis itu kita melalui diskusi. Nanti besok tuh ada diskusi. Saya pertama jelasin dulu ke anak-anak lewat komen, tapi sebenarnya ada pertanyaan pemantik juga buat tahu anak-anak seberapa tahu gitu tentang bullying tersebut. Terus itu ada PowerPoint, terus ada forum group discussion gitu, kayak diskusi gitu biar anak-anak berkenalan kritis. Berarti itu ya? Iya, nah itu juga sesuai minatnya mereka, saya juga udah kelompok. Oke, berarti itu untuk mengakomodir pembelajaran dari diferensiasi itu ya? Itu maksudnya diferensiasi apa? Diferensiasi Ada kalau misalkan proses kalau yang yang bagian saya bagi-bagi kelompok diskusi, ya itu prosesnya. proses ya. Kemudian ada lagi di Ada di diferensiasi produk. ya itu masuk juga ke yang kreatif. Jadi saya mau biar anak-anak ini kreatif sesuai dengan minatnya gitu. Jadi nanti ada tugas sesuai dengan minatnya. Di sini minatnya sih anak-anak ada yang ke arah IT, terus yang kedua itu seni, dan yang ketiga itu menulis. Nah, sebelumnya kan besok pertanyaan teman-teman itu udah sebenarnya dari awal semester sih udah ada tes minat tersebut. Jadi kelas saya udah tahu anak-anak yang minatnya informatika apa, terus minatnya nulis apa, seni apa, itu udah ada. Jadi besok tinggal dikelompokkan. Iya. Berarti area pengembangannya tadi yang kritis itu melalui SGD ya? Iya. SGD terus yang kreatif itu dikaitkan dengan diferensiasi produk. Iya. Nanti produknya bisa milih ya. Kalau di sini kan tulisannya ini ada nih gambar poster dan sebagainya. Iya. Oke. Terus untuk strateginya kira-kira Fitra mau melakukan apa? Strateginya paling Supaya tujuannya berhasil. pertama saya brainstorming dulu anak-anak lewat pertanyaan pemantik itu. Kadang kan ya seperti yang saya bilang tadi di tujuan pembelajaran, bullying ini kan nggak semuanya paham gitu tentang bullying. Ada yang mungkin cuma bercanda nabok temennya udah termasuk bullying kan bisa juga. Nah terus kadang nah itu caranya berarti lewat brainstorming, terus nanti saya juga lewat PowerPoint. Nah kalau di PowerPoint itu mungkin ada gambarnya, terus ada apa namanya kalimatnya juga, tapi memang tidak ada audionya dari saya sendiri juga seperti itu. Terus nanti lewat diskusi juga gitu. Jadi anak mencari sendiri. Sebenarnya rencananya itu diskusi itu untuk nanti kan saya udah ngasih tahu ya kayak definisi lain-lainnya itu. Nah diskusi ini tugasnya itu anak-anak menjelaskan lagi bentuk bullyingnya. Besok saya hanya menjelaskan apa namanya prakanya aja gitu. Bentuk-bentuknya kan ada 4, ada verbal, fisik, cyber, sama sosial. Jadi anak mencari sendiri. Terus dari produk yang nanti mau
kelas gitu kan, oke berarti untuk kelas. Nah kebetulan di sini kan nanti ada yang poster juga ya. Saya sih pengennya sih kalau poster digital kan bisa diupload, kita juga punya sosial media kan ya. Nah itu bisa diupload di sosial media kita, di PTD SMP 8 Depoknya. Terus kalau ada yang membuat poster apa yang semi itu kan ya gambar langsung kan, poster atau komik itu bisa kita pajang di mana Berarti sebagai bentuk kampanye juga. nah gitu maksud saya, supaya pertama anak ini hasilnya itu merasa dihargai, jadi bisa digunakan untuk kampanye di dalam lingkungan sekolah atau di sekolah. Nanti mungkin kalau misalnya memang ada yang paling bagus, jadi yang paling bagus itu bisa disusun pas selesai kan. Bisa kan megang pas berapa pas? Ada 5. Jadi nanti bisa tuh dari usaha sekolah lihat. Jadi supaya itu bisa diketahui juga oleh proses lain. Misalkan apa tidak masalah mempraktekkan pemahaman sama atau ini yang pada mungkin berarti besok kita akan ke pasir kelas, dan semuanya lancar, anak bisa belajar dengan baik. Tapi ini si RPL ini akan dilakukan di semua kelas yang kita pegang. Kebetulan besok yang sama saya kesenang deh. Berarti nanti kelasnya juga akan dilakukan sama-sama. Besoknya insya Allah ya, pasti dibuka dulu ya. Mukanya tegang. Kenapa? Kenapa dia tegang? Mukanya panik. Yang
Tolong dibacakan ini tanggal berapa? Tanggal 22, absen 22. 22, Kairin mana? Ya. Ini, mana? Silakan. Pengertian bullying atau perundungan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional atau psikologis oleh seseorang atau korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Nah, tadi ada yang jawab kan ya, pengertian bullying itu perundungan. Sebenarnya perundungan itu nama lain dari bullying atau bahasa Indonesianya. Ya. Nah, ini adalah suatu tindakan atau perilaku yang menyakiti. Intinya ini tindakan negatif. Tadi yang bilang juga tindakan kekerasan. Itu bisa jadi juga kan nanti ada kekerasan fisik, verbal dan lain-lain. Nah, ini biasanya dilakukan oleh satu orang atau kelompok terhadap satu individu yang terlihat lemah. Tapi biasanya yang sering kita temui kalau membuli itu biasanya sendiri atau kelompok? Ada yang punya dengar kasus yang lagi hangat nih bullying? Di LSPA. Ya. Itu tahu kasusnya? Ada yang tahu kasusnya? Yang lagi hangat? Ini nggak ada yang saya. Yang mana? Ada kok di medsos? Banyak juga. Anak kebiasaan artis. Yang anaknya artis, ya bullyingnya kayak gimana? Oke, itu menurut kamu maksudnya itu bullying apa? Coba. Oke, kita lihat bentuk-bentuk bullying. Nah, ini bentuk-bentuk bullying. Silakan dibacakan. Bulan Februari tanggal 22. Tapi saya maunya absen nomor 7. Ada salah silakan. Gak apa-apa ya. Suaranya lebih lagi. Ini yang belakang dengar nggak? Ulang dari ini nomor 2. Terus yang keempat, cyberbullying. Tahu kan cyberbullying? Yang di medsos ini sebenarnya yang lebih berbahaya. Karena biasanya nyindir satu orang yang kesindir semuanya yang ada di medsosnya itu. Sering kan yang terjadi? Nah, kayak gini nih, menakut-nakuti, bikin marah, bikin status yang nyindir-nyindir, terus dipermalukan di sosial media. Seperti itu. Ini sebenarnya nggak langsung, tapi lewat medsos. Tapi jadinya semua orang jadi tahu karena medsos, ya. Oke, next. Dampak bullying. Oke, silakan dibacakan. Ya, saya dua deh. Adinda, silakan.
dilaporkan ke guru BK. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kemarin sudah dipetakan ya yang tentang minat dan bakat kalian. Masih ingat? Masih ingat? Kita seni dan juga menulis. Yang informatika siapa saja? Oke, yang seni. Terus yang menulis. Oke. Sekarang Ibu minta kalian kumpul sesuai dengan kelompok minatnya masing-masing. Jadi kelompok 1 di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan. Kelompoknya masing-masing, ketua kelompok silakan diatur.
Oke, nanti yang pertama dapat itu adalah kelompok yang bullying fisik. Nanti ada 2 kelompok yang dapat, jadi 2. Jadinya 8. Dan nanti yang pertama yang dapat itu juga menentukan minggu depan maju pertama untuk presentasi. Ya, bentuk presentasinya ini kelompok apa tadi? Seminarnya? Informatika sudah paham ya? Kalau informatika itu bentuknya saatnya yang berubah. kalau informatika jadi bentuknya bisa buat video pendek, PowerPoint atau poster digital ya. Terus selanjutnya kelompok ini, kelompok ini bisa bikin poster juga ya, tapi posternya nggak digital, posternya yang sering ada di masing-masing, atau bikin wajib juga boleh tentang materi kalian gitu. Terus yang menulis ini bisa membuat artikel ya, atau berarti lima arah poster ya, tapi harus sesuai dengan temanya ya. Nanti yang menulis juga caranya nanti berbentuk tulisan artikel, atau membuat boleh kalau mau ingin membuat cerita pendek tentang bullying juga boleh ya. Tapi mapping boleh, tapi harus sesuai dengan temanya ya. Oke, silakan ketua kelompok untuk maju. Adel, Aisyah, Fahmi, Jesslyn, Yurin, Nabil, Rafa. Kelompok 6. Siapa kelompok 6? Loh, ini masih bullying fisik, berarti kamu maju pertama yang siapa? Nabila? Sini dulu, sini dulu. Kelompok 1. Yang kedua tadi apa? Bullying sosial. Kelompok 2 mana? Bullying sosial ya. Merah. Nih, masih di bullying sosial, tapi masih lepas. Siapa? Berarti masih lepas. Terus selanjutnya bullying verbal ya. Bullying verbal, kita bullying. Kelompok 5, mana Nanti silakan dikumpulkan ini, kertas lembarnya dikumpulkan ke saya ya. Terus setelah itu minggu depan kita presentasikan dan maju sesuai dengan yang tadi kita baca. Ya, berarti besok yang maju pertama adalah kelompok 6. Terus selanjutnya kelompok 1, kelompok 2, dan sampai kelompok 8. Paham semua? Ada yang mau ditanyakan dari masing-masing kelompok? Sudah paham semua? Sudah paham? Oke, setelah ini saya akan mengirimkan refleksi kegiatan. Nanti isinya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi saya kirimnya di Google Form. Jadi silakan diisi di masing-masing handphone. Oke, paham? Oke, semuanya datang ke sini dulu. Alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah
OJK kan seperti layanan di kelas 9B dengan topiknya bullying di sekolah. Nah, gimana perasaan Bu Citra setelah menjalani semua rencana yang ada di RPL? Perasaannya gimana? Alhamdulillah, ya senang karena secara tidak langsung sesuai ya begini ya sama ya itu dan juga anak-anak juga lumayan antusias. Walau di awal agak diem dulu tuh, pas kita kasih pemantik agak diem dulu. Iya. Jadi kemarin saya kemarin sempat lihat, dan kita juga menerapkan SE ya, secara emosional. Jadi kayak membuka kelas dengan pertanyaan personal gitu ya. Jadi yang tadi kita bilang, jadi awalnya mungkin anak-anak sedang, jadi lebih cair. Iya. Dan memang tujuan dari memberikan pertanyaan berupa hal-hal yang personal itu adalah untuk menjaga suasana. Nah, untuk kegiatan yang kemarin itu di kelas, topiknya sudah sesuai dengan itu ya, dengan rencana semua sudah terlaksana. Kebetulan kemarin juga sudah saya checklist semuanya yang ada di RPL sudah terlaksana semua. Diferensiasi juga sudah masuk kemarin, proses dan produk. Terus kemarin itu area pengembangannya ini Bu, benar kritis, lewat diskusi sama kreativitasnya yang hasil kami. Dalam aktivitasnya dan pengembangannya kemarin ngapain aja ya? Kalau yang benar kritis itu ada FGD-nya diskusi. Anak-anak yang berdiskusi yang saya jelaskan materi, terus anak-anak dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Ya. Selanjutnya mereka berdiskusi, tapi ada topik-topiknya tersendiri. Itu yang kemarin kita pakai capit-capit itu. Oh iya, apa tuh namanya kemarin ada namanya PC juga. Picker. Flow Crane Machine. Iya. Flow Crane Machine. Jadi pakai aplikasi di laptop ya. Iya. Kalian itu sebetulnya kayak mainan yang di tempat main anak-anak. Iya, betul. Yang capit Iya, gitu. Jadi nggak pakai kocokan ya, kayak gituan ya. Bikin anak-anak jadi menarik ya, lebih antusias. Kemudian dari aktivitas pengembangan yang tadi Bu Citra jelaskan, tujuannya yang akan dicapai itu apa? Dari kegiatan kelompok gitu. Kemarin itu banyak. Sebenarnya kan kemarin itu kan saya hanya menjelaskan akar-akarnya saja ya, dari bullying, maksudnya seperti bullying, jenis-jenisnya, terus dampaknya sama gimana cara ngatasin bullying kalau mereka melihat bullying. Kemarin saya kasih tugas kalian untuk yang benar kritis itu lebih dikerucutkan lagi di jenis-jenis bullying, karena yang saya lihat sama anak-anak itu biasanya kalau yang tidak termasuk bullying dimasukin ke bullying gitu. Bu ini ngebully saya tiba-tiba gitu kan, maksud saya tapi nggak semuanya bullying kata saya gitu kan. Nah itu saya tujuannya seperti itu biar anak-anak lebih tahu lagi. Ada 4 kan ya Bu ya, ada fisik, verbal, sosial, sama cyber bullying yang sosial media tersebut. Nah di situ juga saya kasih ke anak-anak untuk mencari materi yang sebenarnya saya nggak langsung menjabarkan kamu materinya harus ada pengertian ini enggak, tapi saya membebaskan ke anak-anak untuk mencari poin-poinnya. Dan kemarin kan sudah sempat saya suruh tulis di kertas ya Bu poin-poinnya, dan ternyata sama yang saya pikirkan gitu. Jadi misal kayak cyberbullying, nanti dia mau ngasih 4 poin isinya pengertian, terus ada juga contoh cyberbullyingnya, terus dampaknya, sama yang kayak saya jelasin. Jadi niat saya itu saya hanya menjelaskan akarnya, anak-anak lebih mau kerucutkan lagi gitu. Jadi lebih tahu perbedaan bullying. Ya, berarti ukuran keberhasilannya ketika anak sudah mendapatkan informasi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan yang
PowerPoint-nya. Terus walaupun ya saya singkat-singkat aja kalau bikin PowerPoint sebenarnya. Terus sama ya tadi yang flow itu juga, iya itu juga lumayan ternyata untuk menarik antusias. Kan tadinya kadang kan kalau di kelas antusias, ntar tiba-tiba diem gitu, ntar antusias lagi gitu. Ternyata itu lumayan memancing antusias juga. Iya sih, kemarin saya lihat memang anak-anak terus berbuka ke depan gitu kan. Iya. Terus mereka puncet bu gitu kan. Padahal kayak beda SD. Iya, saya juga nggak nyangka kalau bakal kayak gitu. Oke, berarti kalau dari yang dilakukan kemarin berarti semuanya sudah tercapai. Terus menurut juga ada nggak yang masih harus diperbaiki gitu? Yang diperbaiki dari kemarin? mungkin ini Bu, yang masih kurang-kurang ya. Kalau saya pribadi, kalau dari sayanya sarana prasarana, karena masang proyektor itu lumayan membutuhkan waktu ya. Paling enak Karena kita hanya satu JP ya. itu dia ada hubungannya dengan satu itu. Iya, mereka hanya satu JP. Itu pertama sarana prasarananya. Terus yang kedua sih suasana belajarnya kadang sebenarnya itu dari saya sendiri bisa sih, tapi kadang anak antusias, kadang enggak. Makanya kemarin tiba-tiba saya kasih ice breaking, sebenarnya tidak ada di sini. Oh iya. Saya kayaknya nggak nulis deh Bu ice breaking juga. Biar saya halo hai yang hanya sama-sama Iya, gitu. iya. Ya mungkin itu kekurangan dari saya juga, mungkin lebih saya tambahin lagi ice breakingnya atau games-games gitu. Tapi ya balik lagi manajemen waktunya kurang juga karena terbatas. Terus sama mungkin diskusinya Bu agak kurang gitu. Jadi diselesaikannya di di minggu berikutnya dan mungkin dijadiin pekerjaan rumah juga. Berarti dari digital sendiri kira-kira cara yang akan Citra lakukan nih untuk mengatasi yang tadi tuh kesulitan itu kira-kira apa? Kalau yang dari sarana prasarana sih mungkin ya sudah langsung saya colok-colokin aja gitu ya dari BKK ya. Memang tetap makan waktu kalau gitu. Terus kalau dari antusias ya itu saya bikin games lagi. Saya sudah ada beberapa nih yang saya siapkan untuk next pertemuan, ada gamesnya dulu. Atau mungkin karena bullying ini kan sudah familiar ya di anak-anak, dan sudah materi-materi BK pun familiar sebenarnya di anak-anak ya. Itu saya mau mungkin ada pretestnya. Jadi seberapa tahu anak ini tentang bullying menurut pengertiannya dia sendiri gitu. Next ada itu lagi. Terus sama tadi manajemen waktu tuh, kalau saya bagi beberapa. Dari satu RPL bisa dibagi jadi beberapa minggu ya? Iya. Karena memang durasinya. Iya. Jadi rencana tindak lanjutnya setelah kegiatan itu? Setelah kegiatan ini sebenarnya melanjutkan pertemuan kedua Bu, karena kan diskusinya belum ini ya. Tapi kemarin sih saya sudah sempat dengan anak-anak karena sudah menyertakan poin-poin yang akan dibuat. Jadi diselesaikan di rumah karyanya. Nah minggu depan itu presentasi. Mungkin sebelum presentasi mau saya kasih games atau SB itu tadi. Karya ya? Tapi setelah itu ada lagi Bu rencana saya. Apa tuh? Kan nanti karyanya beda-beda ya Bu. Ada kan kemarin saya bagi minatnya informatika, terus ada menulis, ada seni juga. Dan nanti ada yang bikin poster digital, ada juga yang bikin poster atau mading seperti itu. Nah niat saya kalau yang digital seperti itu, seperti kayak video pendek dan lain-lain, mau saya taruh di akun media sosial sekolah gitu, biar anak-anak juga merasa dihargai juga tuh hasil karyanya. Terus mungkin kalau yang berbentuk seni seperti mading, saya juga boleh tuh kalau mau bikin mading, terus atau bikin poster digital juga boleh, karena ada anak-anak di situ yang jago gambar juga. Nah itu bisa dipajang juga di mading. Berarti nanti hasilnya tetap di
Jadi nggak sebagai bentuk apa aja mungkin yang bisa Oh iya, benar. dari hati bullying. Iya. Dia kayak gitu ya. Oke. Terus kalau dari sekarang nih, dari yang apa namanya kita pernah lakukan kemarin di kelas, kira-kira dari hari-hari berikutnya itu besoknya katanya masih perubahan gitu kelihatannya. Lumayan sih Bu, tapi nggak begitu langsung ini ya Bu, langsung drastis enggak. Karena kan tadi dibagi pertemuan lagi, jadi kalau misalkan tentang bullying ini anak-anak lebih ini lagi sih Bu, lebih ke yang terakhir itu cara mengatasi bullying. Jadi biasanya anak-anak tuh diem ya Bu ya. Nah sekarang tuh lebih banyak yang cerita ke BK gitu. Gitu. Karena kan mungkin takut sebelumnya seperti itu. Terus lebih, jadi kalau cerita ke kita kan jadinya kita juga bisa memberitahu gitu, kalau ini bukan bullying loh, ya ini ya nanti ditindak lanjuti, lebih terbuka sih anak-anak. Maksudnya lebih, kitanya sebagai guru jadi lebih mudah kan sebetulnya untuk mendeteksi bullying itu masih terjadi atau tidak di sekolah. Nah kalau dari kemarin nih praktek mengajar yang kita lakukan, kan pasti dalam prosesnya itu kita mengalami bikin dari dalam diri Bu Citra sendiri, ada nggak kira-kira kemampuan apa yang mau Bu Citra tingkatkan untuk lebih balik lagi dalam memberikan proses belajar? Mungkin kalau dari saya sendiri ya itu untuk mencairkan suasana kelasnya itu pertama itu kayak kadang beda kelas, beda karakter, itu yang paling ini sih menantang. Itu saya ingin mempelajari juga karakter anak per kelas dulu. Ada kelasnya yang diem-diem aja nih, terus ada kelas yang memang banyak didominasi anak-anak yang sangat aktif, seperti itu. Terus yang kedua ini sih kalau dari dalam diri saya sendiri lebih ya sebenarnya sama lagi Bu, mengenal anak, karena kan saya metodenya diskusi. Nah kalau diskusi ini kadang ada yang aktif banget, kadang ada yang ya udahlah ikut aja sama temennya itu Bu. Nah itu cara saya masih belajar itu sih Bu, biar anak yang kurang aktif itu berbaur dengan anak-anak yang aktif seperti itu. Jadi dalam mengelola kelas ya, Iya. di kegiatan diskusi. Kira-kira Bu Citra mau ngapain itu untuk mengatasi yang tadi Bu Citra rasakan? Kalau yang kalau tadi sebenarnya sudah dijawab yang untuk mengelola suasana ya tadi diskusi dan lain-lain, dikenalkan. Kalau untuk diskusi, mungkin saya mau menerapkan anak-anak yang aktif ini sebagai ketuanya. Jadi bisa diskusi itu bukan semuanya harus pikiran kita sama semua Bu. Misal kita punya pikiran 90% semua, enggak kayak gitu. Jadi bisa kayak tukar sebaya gitu. Ternyata BK juga bisa tukar sebaya nanti gitu. Jadi anak-anak yang lain bisa aktif juga. Kalau dari pribadinya Bu Citra sendiri, apa kira-kira yang mau ditingkatkan? Selain yang tadi dalam mengelola kelas, kan pengen punya pengen lebih paham apa, pengen lebih belajar tentang apa gitu, supaya nanti belajar aplikasi lebih. Kalau saya sendiri sih lebih ke, karena BK ini jamnya terbatas ya Bu, saya lebih ini aja sih merombak RPP-nya, lebih kayak pertemuan ini nih baiknya yang mana ya, sampai mana, terus materi ini sampai berapa pertemuan, seperti itu, karena jam kita terbatas ya Bu ya BK. Terus yang kedua mungkin media dan materi-materinya lebih menarik lagi, seperti itu. Saya mau mengembangkan itu, dan kemarin juga banyak juga sebenarnya saya sudah mencari-cari gitu Bu, banyak media yang menarik di browser itu banyak sekali, tapi belum saya coba kembangkan. Saya pengen mengembangkan di media itu, karena anak-anak sekarang ternyata lebih suka dan tertarik lewat media. Memang harus dibagi media ya. Iya. Berarti keterampilan kita dalam penguasaan media yang pendidikan ya. Iya.
Jadi memang itu yang akan kita kembangkan ya. Menurut Bu Citra, kita butuh bantuan dari siapa? Kalau misalkan ada kaitan dengan media, sebenarnya kalau untuk membuat media ada perangkat yang bisa belajar sendiri, tapi itu butuh dari sarana mungkin untuk mengaktifkan kembali proyektor di kelas. Iya, itu sebenarnya kan tinggal colok aja Bu, jadi lebih efisien waktu ya seperti itu. Ya tinggal nyolokin ke laptop ya, nggak perlu pakai kabel lagi. Terus mungkin butuh bantuan dari teman-teman BK juga sih Bu dalam mengembangkan ya itu media-media kan. Butuh reviewnya aja gitu dari Sekolah mungkin dari kepala iya gitu. Itu untuk RPP-nya dan ininya medianya juga. Mungkin ada apa namanya kepala sekolah memberikan saran atau masukan gitu. Secara umum ya, puas nggak sama hasil yang kemarin? Maksudnya kita kan ketika bikin SPL itu atau SPL sudah punya bayangan nih, kalau nanti bikin kemarin setelah disampaikan rasa pikir puas nih mau jadi mau berencana atau mau sebaliknya ini sebenarnya pasti gini deh. Kita punya gambaran ideal kan, lebih cepat di dasar tuh kalau bikin ini metodenya ini gitu kan, mungkin berharapnya ini puas Bu, tapi kurang puas di diskusinya karena waktunya itu sih. Jadi anak-anak kayak terburu-buru gitu cari poinnya. Berarti kita bisa minta ke kurikulum kali ya, kita waktu udah 2 jam gitu. Iya sangat boleh. Jadi lebih enak kita nentuinnya mau pakai apa gitu, bebas gitu. Oke deh, itu saja sepertinya. Berarti nanti apa saya secara umum melihatnya memang kemarin sudah dilaksanakan semua. Terus catatan dari saya, oh iya, untuk diferensiasi udah jelas ya sebenarnya sudah. Jadi yang belum masuk itu hanya diferensiasi. Aku udah, proses sudah. Berarti yang belum lagi konten. Ya Jadi itu mungkin ya itu di next RPL coba Bu Citra memasukkan diferensiasi konten supaya kita ngerti ketiganya nih. Cuma tidak harus ada ketiganya dalam satu oke ya. Minimal ketiganya paham. Oke, itu saja. Nah untuk ini terakhir yang refleksi sudah masuk? sudah nih Bu. Sudah. Gimana itu anak-anak? Hasilnya? Pakai itu ya, pakai Google Form. Ya. Hasilnya gimana? Bagus. Hasilnya ya jadi memahami ternyata bullying itu ada banyak macamnya dengan anak-anak gitu. Terus dan ternyata boleh lapor ke BK kalau melihat tadi yang bully. Kadang gitu anak-anak kan kalau emang dia sering ke BK mah ini yang sering ngobrol sama BK mah ya pasti dilaporin ya. Kalau yang lainnya pasti kamu aja ngelaporin. Kadang malah didiemin aja temennya kenapa baru pas udah gede masalah baru kita tahu gitu. Jadi anak-anak baru tahu kalau boleh lapor ke BK. Serius? Iya. Nggak maksudnya mungkin takut ya Bu ya. Lebih ya. takut sih. Atau mereka melihat pandangan teman-temannya kalau BK itu berarti bermasalah. Iya bisa jadi. Jadi nggak usah gitu. Karena kan bullying kan agak ini ya Bu, agak maksudnya masalah yang besar gitu menurut mereka gitu ya. Oke. Udah itu saja mungkin Bu Citra, saya ucapkan terima kasih banyak. Nanti catatan-catatannya juga akan saya